Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-38, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Tetapi Sefaca bin Matan, Gedalia bin Pasyur, Yukal bin Selemia, dan Pasyur bin Malkia mendengar perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya dan ia tetap hidup. Beginilah firman Tuhan, kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, baiklah orang ini dihukum mati. Sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini, dan semangat segenap rakyat. Sungguh, orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Raja Zedekia menjawab, baiklah, ia ada dalam kuasamu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur, lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Terdapat realitas sosial yang cukup banyak muncul di beberapa negara, secara khusus dengan catatan kepemimpinan yang diktator, yaitu perihal pembungkaman suara-suara yang mengkritik atau menentang kekuasaan. Maklum saja, setiap kritikan terhadap kekuasaan dapat mengguncang kenyamanan para penguasa yang menggunakan jabatan dengan cara-cara yang cenderung keras, dan pembungkaman terhadap kritik biasanya dilakukan oleh para individu yang haus akan kekuasaan. Mereka merasa terganggu dengan keberadaan para individu yang memberikan suara-suara kritis karena akan membangkitkan kesadaran masyarakat luas atas sebuah isu yang dapat meruntuhkan stabilitas kekuasaan mereka. Hal ini pula yang dialami oleh Yeremia yang tidak henti-hentinya menyampaikan firman Tuhan, tetapi mendapatkan perlawanan dari para penguasa. Sefaca, Gedalia, Yukal, dan Pasyur adalah para penguasa yang merasa terancam dengan kehadiran Yeremia. Alih-alih menggunakan stabilitas kekuatan militer sebagai alasan untuk membungkam Yeremia, mereka justru merasakan bahaya yang akan melengsarkan mereka dari jabatan sebagai pemangku kekuasaan politik bangsa Israel saat itu. Bahkan pernyataan dari Raja Zedekia telah menunjukkan bahwa sistem pemerintahan dan politik yang berlaku pada masa itu telah menempatkan orang-orang seperti mereka sebagai pembentuk kebijakan publik dan hukum yang melebihi kuasa seorang raja. Terlalu banyak pihak dengan segala kenyamanan yang mereka miliki yang merasa terancam oleh kehadiran Yeremia, atau lebih tepatnya, oleh pesan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia. Sahabat Alkitab, firman Tuhan itu pasti akan terasa jauh lebih menyenangkan untuk diterima ketika ia berperan sebagai pelipur lara. Namun tantangan dalam menerima firman Tuhan akan semakin terasa ketika ia berperan sebagai kritik yang membangun, yang mengganggu kita untuk melepaskan diri dari segala kenyamanan atas kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Marilah kita membangun ketulusan sebagai persiapan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami berkata bahwa kami begitu merindukan firman Tuhan. Kami begitu menginginkan hidup di dalam kebenaran firman-Mu dan kami ingin menghidupi firman-Mu. Tetapi tidak jarang Tuhan ketika firman Tuhan itu justru sedang mengkritik kami, sedang mengguncang kami, mengganggu kami dari segala kenyamanan atas keberdosaan kami. Kami merasa risih atas pesan-pesan kebenaran firman. Tolong kami Tuhan agar kami tidak terlalu nyaman dan tidak membiarkan diri kami justru semakin merasa terganggu oleh firman-Mu. Tapi justru kami bersedia untuk menerima itu sebagai sebuah evaluasi yang membawa kami untuk mengalami peningkatan kualitas hidup, karakter, dan iman. Sehingga kami benar-benar mampu menjadi penerima dan pelaku firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami.
Amin.